Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai akuntansi kas industri perhotelan. Sebelum itu, ada baiknya kami memperkenalkan terlebih dahulu anggota kami, yaitu yang pertama ada Sari Amartaningsih dengan NIM 1162 sebagai penyaji pertama, Pututya Kartiani dengan NIM 1094 sebagai penyaji kedua, dan Sri Caturwati sebagai penyaji ketiga dengan NIM 1065. Adapun materi yang akan kami bahas pada bab ini adalah yang pertama sumber-sumber pendapatan kas pada hotel, yang kedua penerimaan kas pada hotel, yang ketiga rekapitulasi penerimaan kas industri hotel, yang keempat pengeluaran kas industri perhotelan. Baik, selanjutnya materi pertama akan dibahas oleh penyaji pertama. Perkenalkan, nama saya Made Sari Amartaningsih dengan NIM 1817051162. Pertama, saya akan menjelaskan sumber-sumber pendapatan kas pada hotel. Pendapatan diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan perusahaan dalam memanfaatkan faktor-faktor produksi untuk mempertahankan diri dari pertumbuhan. Pendapatan merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode. Sumber-sumber pendapatan kas pada hotel pada umumnya itu ada 5. Yang pertama yaitu ada penjualan tunai jasa, kamar, makanan, minuman, dan jasa lainnya dari kegiatan operasional hotel. Yang kedua ada pembayaran piutang hotel oleh pihak ketiga. Yang ketiga ada pembayaran di muka untuk pemesanan kamar, perjamuan, dan sewa atau kontrak untuk ruangan, toko, atau perkantoran yang ada di area atau di lobi hotel. Yang keempat itu ada penjualan saham. Yang kelima ada pendanaan dari pihak ketiga. Penjualan merupakan aspek yang sangat penting dalam kegiatan usaha-usaha hotel yang mempunyai sumber pendapatan utama, yaitu yang berasal dari pendapatan kas pada penjualan kamar. Yang kedua ada pendapatan kas pada penjualan makanan dan minuman. Untuk pendapatan kas pada penjualan kamar merupakan jumlah total yang diperoleh dari penjualan kamar yang terjadi dalam satu malam dengan jenis pembayaran yang berbeda-beda. Penjualan kamar merupakan sumber pendapatan terbesar yang dihasilkan hotel di samping dari pendapatan penjualan fasilitas hotel lainnya. Hasil dari total pendapatan kamar yang didapat adalah hasil kotor yang dimana masih dalam penggabungan pajak pemerintah dan pelayanan. Dokumen yang digunakan dalam penjualan kamar yaitu ada guest bill, di mana merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan yang dilakukan oleh tamu selama menginap di hotel. Dan dari dokumen ini ada bukti tagihan yang diberikan kepada tamu, di mana bukti itu terdiri dari bukti master bill yang dimana digunakan untuk mencatat transaksi penjualan kamar. Yang kedua ada extra bill untuk mencatat transaksi penjualan yang terjadi selain transaksi penjualan kamar, seperti penjualan makanan dan minuman yang ada di hotel. Untuk pendapatan kas pada makanan dan minuman terdiri dari 4 dokumen yang digunakan dalam penjualan makanan dan minuman, yaitu ada restoran and bar order yang digunakan untuk mencatat pesanan tamu. Dan yang kedua ada restoran and bar check atau bill yang digunakan untuk mencatat faktur penjualan. Yang ketiga ada restoran and bar summary of sales yang digunakan untuk mencatat penjualan baik tunai maupun kredit pada masing-masing shift. Yang keempat ada remittance of fund, merupakan amplop yang digunakan untuk melaporkan dan menyetorkan hasil penjualan pada masing-masing shift. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai penerimaan kas pada hotel, di mana kas merupakan
investasi yang sifatnya likuid berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. Kas merupakan akun yang penting dalam operasional suatu hotel. Tanpa ditunjang dengan kas yang memadai, maka akan dapat mengganggu kelancaran aktivitas operasional yang terjadi di hotel. Karena kas juga sebagai modal kerja yang sangat menunjang kelanjutan aktivitas keseharian suatu hotel pada penerimaan kas. Di mana pada penerimaan kas ada 3, yaitu penerimaan kas hasil dari penjualan jasa hotel. Yang kedua, penerimaan kas oleh kasir kantor depan. Yang ketiga ada penerimaan kas dari kasir outlet. Di mana penerimaan kas hasil dari penjualan jasa hotel, kas yang diterima dari penjualan itu bersumber dari penjualan kamar, makanan, minuman, dan jasa terkait lainnya, di mana penerimaan kas dari penjualan jasa hotel terjadi dan berlangsung di kantor depan dan di outlet hotel. Nah, untuk penerimaan kas oleh kasir kantor depan, kas yang diterima oleh kasir kantor depan bersumber dari tamu yang meninggalkan hotel. Pembayaran di muka untuk pemesanan kamar, pembayaran di muka untuk pesta perjamuan, dan yang ketiga ada penerimaan kas dari kasir outlet, di mana semua penjualan yang terjadi di outlet dilaporkan harian untuk setiap waktu. Tugas disertai dengan semua dokumen pendukung. Selain itu, uang kas yang diterima disetorkan pada setiap akhir tugas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh penyaji berikutnya. Terima kasih. Baik, saya Tia Kartiani, NIM 1094 akan menjelaskan mengenai rekapitulasi penerimaan kas pada industri perhotelan. Jadi rekapitulasi penerimaan kas merupakan salah satu dokumen untuk melengkapi jurnal penerimaan kas. Pada rekapitulasi penerimaan kas, jumlah yang disetor oleh kasir akan dicantumkan kembali oleh kasir umum. Secara teknis, setiap perhitungan ulang jumlah kas yang disetor harus disaksikan oleh pejabat lainnya, misalnya dari staf dari income auditor. Tujuannya untuk mendapatkan jumlah kas yang benar yang diterima dan dicatat oleh kasir umum. Baik, berikut adalah isian dari rekapitulasi penerimaan kas. Jadi pada kolom sebelah kiri yang dimulai dari kolom rupiah hingga TC asing itu akan menambahkan kas hotel. Jadi kas akan didebetkan. Lalu pada kolom paid out itu akan mengurangi kas karena merupakan kas yang keluar. Pada kolom selisih kas itu akan menambah penerimaan kas bila jumlah setoran kas lebih besar daripada yang seharusnya. Begitupun sebaliknya akan mengurangi penerimaan kas bila jumlah setoran yang diterima itu lebih kecil daripada yang seharusnya. Lalu pada kolom jumlah itu akan menjumlahkan kolom rupiah hingga TC asing, lalu dikurangi oleh kolom paid out, dan lalu ditambah ataupun dikurang oleh kolom selisih kas. Jadi pada kolom setoran ke bank itu merupakan jumlah yang harus disetor ke bank dan harus sama dengan penerimaan kas pada hari tersebut. Lalu pada kolom piutang itu dari kolom rekening tamu hingga lainnya itu merupakan pengurangan piutang. Jadi piutang akan dikreditkan. Lalu pada rekapitulasi penerimaan kas ini juga dilaporkan pergerakan jumlah kas yang ada di bank. Jadi manajemen hotel itu bisa mendapatkan informasi penting mengenai kas yang ada di hotel. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niketul Sri Caturwati dengan NIM 1065 sebagai penyaji ketiga. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikannya. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dijelaskan oleh pemateri kedua, yaitu mengenai pengeluaran kas pada industri perhotelan. Pengeluaran kas di hotel dilakukan secara terpusat.
kas hanya keluar dari satu pintu, yaitu Departemen Akuntansi dengan jabatan kasir umum. Dengan pengeluaran terpusat, pengendalian kas hotel dapat lebih mudah dilaksanakan serta lebih berhasil. Pengeluaran kas dalam jumlah kecil dan bersifat mendesak dapat dilakukan atau dibayarkan dengan kas kecil yang ada pada kasir umum. Kas untuk pengeluaran operasional rutin dan dalam jumlah yang relatif besar dikeluarkan melalui rekening bank hotel. Dokumen-dokumen pendukung sebagai dasar oleh kasir umum untuk mengeluarkan kas atau melakukan pembayaran utang-utang, antara lain yang pertama adalah permintaan pembelian barang dari gudang, yang kedua laporan penerimaan barang, ketiga order pembelian, dan yang terakhir adalah nota dari rekanan. Berikut merupakan contoh dari jurnal pengeluaran kas yang ada pada hotel. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya akan kembalikan ke moderator. Sekian dari presentasi kelompok kami mengenai akuntansi kas pada industri perhotelan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita lanjutkan pada sesi diskusi di e-learning Undiksa. Terima kasih.